Makanya saya diingatkan oleh guru saya, man, agama bukan di mimbar, tapi agama itu ada di tengah masyarakat yang lemah. Saya pikir iya juga ya Pak. Kalau agama cuman di mimbar enak, turun mimbar disangoni. Kalaupun panitia lupa ya paling ditransfer kan gitu ya, atau diantar ke rumah. Enak. Saya kadang-kadang berpikir nanti nih habis dari sini mulai ke marbot mendekat misalnya ya Pak, saya kadang mikir, waduh pahala saya habis nih. Kadang-kadang niat kita jadi rusak, ternyata marbot lupa gitu. Sepanjang jalan mikir, inget nggak ya marbot, nanti inget ya. Buka handphone, kok WhatsApp-nya belum ada deh Pak Solihin misalnya ya Pak ya. Subhanallah, niatnya sudah rusak gitu. Ini curhat-curhat ya Pak, ini curhat. Artinya kalau dakwah itu di mimbar ya selesai, enak betul. Zaman Nabi mana ada orang khutbah Jumat di amplopin kan? Zaman sekarang pengemis Yahudi yang tiap hari mencaci maki Nabi. Kasus ini baru terbongkar setelah Nabi wafat meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendatangi putrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, apa sunnah Nabi yang saya belum mengerjakannya? Kata Aisyah, ayah, engkau adalah orang yang selalu melakukan apa yang dikerjakan oleh Nabi, sehingganya tidak ada yang tertinggal bagimu kecuali satu, ayah. Nabi setiap hari memberi makan pengemis buta tunanetra di ujung pasar itu. Kalau begitu kata Abu Bakar, mulai hari ini aku akan melanjutkan sunnah beliau. Maka beliau datang ke ujung pasar. Kaget Abu Bakar, ternyata si pengemis bukan orang Islam, si tunanetra ini. Ternyata si tunanetra orang Yahudi. Mantranya, kalau pengamen itu kan nyanyi. Kalau dia ngamennya dengan mencaci maki Nabi. Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, terus begitu. Pikir Abu Bakar, orang yang kayak gini dikasih makan oleh Nabi, rasa-rasa mau nempeleng itu Pak. Minimal ngelus-ngelus tek jitak dikit kan. Cuman karena Nabi yang lakukan, Nabi yang memberi dia makan, maka oleh Abu Bakar dilakukan. Disuap roti. Pengemis kemudian bertanya di tengah suapan itu, Anda siapa? Man anta? Saya yang biasa nyuapin kamu tiap hari. Kata si pengemis, bohong. Karena yang nyuapin saya nggak kayak gini caranya. Mungkin Abu Bakar agak dijejel-jejel kalau ya. Makan sono. Mungkin ya Pak. Karena Abu Bakarnya kesel kan. Mungkin gitu. Nggak kayak gini caranya. Emang caranya kayak mana? Kata Abu Bakar, biasanya dilembutkannya dulu rotinya, dicampurkan air, disuapkan kepadaku, lalu diminumkan, dipijit-pijitnya agar cepat masuk rotinya. Dia memperlakukannya aku dengan lembut sekali. Nangis Abu Bakar, sesungguhkan. Mengapa Anda nangis Tuan? Karena sebenarnya orang itu sudah wafat sejak seminggu yang lalu. Memang siapa dia? Dialah Muhammad yang tiap hari Anda caci maki. Langsung ambruk, geblak tunanetra ini, sujud dia menangis. Bangun dari sujudnya dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kadang-kadang ketika kita berbuat baik dengan orang, tidak mesti instan hasilnya itu. Boleh jadi dia akan dapat hidayah setelah kita tiada nantinya Pak. Makanya itulah semangat Islamnya sesungguhnya. Ajaran Islam itu bagaimana caranya menyelamatkan, bukan bagaimana tentang orang lain mendapatkan azab bencana. Seperti Nabi di Taif, dilempari batu, dilempari tai, dilempari kotoran.
Kemudian sampai Jibril saking gak teganya ya Pak, karena berdarah semua sampai membasahi terompahnya. Kata Jibril, Muhammad, kamu minta apa? Kita datangkan bencana, kita timbun Taif dengan 2 gunung di sisinya. Nabi ngegeleng. Atau kita datangkan badai pasir, biar rata mereka dengan pasir. Nabi ngegeleng. Atau kita datangkan wabah penyakit yang mereka nggak bisa keluar dari kampung itu, dari kota itu, dan mati semua. Nabi ngegeleng. Lalu apa maumu Muhammad? Kata Jibril, Jibril, biarkan mereka tak mau beriman, biarkan mereka menganiaya aku, menghina aku, tapi aku masih berharap ada di antara keturunan mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang tuanya kafir, terserahlah, kalau nggak bakal dapat hidayah lagi, tapi nanti ada anak cucunya yang mengucapkan kalimat tauhid. Terbukti Pak, di Taif masuk Islam semua. Allahu Akbar. Seandainya Nabi itu saya, beda urusannya Pak, beda urusannya. Saya habis ceramah di sini, bapak-bapak keroyok, bengep semua saya. Pasti saya berdoa adab semua warga Indah Sejahtera 4 itu. Pasti Pak. Kemudian terjadi gempa bumi, ambles semua, masuk berita. Warga Indah Sejahtera 4 tenggelam ke dalam bumi setelah memukuli seorang ustadz. Oh, tepuk dada, rasain loh. Tepuk dada saya Pak. Untung Nabi itu bukan saya ya. Kalau Nabi itu saya kelar ya. Artinya kita kembali kepada semangat ajaran Islam. Semangat ajaran Islam adalah prinsipnya menyelamatkan. Orang zalim sekalipun bagaimana kita selamatkan. Dan apapun perbedaannya, selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara kita. Dan yang terakhir, yuk kita lakukan misi sosial umat Islam. Kita tolong saudara kita, kerabat kita, tetangga-tetangga kita dengan berbagi menurut kemampuan kita masing-masing. Ada doa yang dikabulkan ingdal matar wa ingda nuzulil ghaith, ketika turun hujan dan ketika turun gerimis. Jadi di samping kita salat maghrib berjamaah dan menunggu isya, yang kedua kita saat ini di majelisnya malaikat, dan yang ketiga dalam momentum hujan dan gerimis, doa kita dikabulkan. Sekarang tinggal minta, silakan minta masing-masing Pak, mau ngapa? Kalau Kak Coy mau kawin lagi, bisa sekarang mintanya. Amin, amin. Kan istrinya tidak mendengar. Ini buat kita aja ini. Subhanallah. Baik, kajian kita yang di awal, kita membahas tentang prinsip universal menjaga persaudaraan, yakni 3 prinsip pokok. Yang pertama, al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun berbeda madhab, beda manhaj. Madhab itu bukan cuma madhab fikih, ada yang berbeda madhab akidah. Misalnya kalau di Indonesia ini kan mayoritas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ada juga yang Mujassimah, mengesankan Allah itu seperti wujud manusia dan sebagainya. Kalau saya prinsipnya begini, beda madhab, baik akidah maupun fikih, pemahaman itu selama dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara. Masalah orang mau bersikap ekstrim ya Pak, gara-gara beda madhab mengkafirkan yang beda sama dia, itu hak dia. Tapi kalau saya pegang prinsip,
Kendalikan diri kalian kepada orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Prinsip universal yang kedua, wala nukaffiruhu bidzambin. Jangan mengkafir-kafirkannya walaupun dia berbuat dosa sekalipun. Karena orang yang berdosa masih bisa bertaubat. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin. Jangan menganggapnya keluar dari Islam. Dikit-dikit kita ngomong udah kafir, ghairul Islam, dia bukan Islam lagi. Itu hati-hati dengan argumentasi kalau dia mah kelompoknya sudah bukan Islam lagi. Hati-hati dengan ucapan itu, hati-hati. Karena mengapa? Kita sudah melampaui hadis tersebut. Jadi selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, plus minusnya, apapun kekurangannya, apapun perbedaannya, pegang satu prinsip, kita bersaudara. Apalagi cuman beda pilih presiden. Maaf ya Pak, ngingetin luka 2019 ya. Walaupun apalagi cuman urusan begitu. Umat Islam tidak boleh mengikuti hawa nafsunya. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, maka kita akan rugi dengan sendirinya. Kita akan diadu domba. Saya ambil contoh Pak, kezaliman Myanmar. Ketika Myanmar membantai saudara muslim kita di Rohingya, nggak ada yang berani berbuat. Indonesia pun nggak bisa berbuat lebih, karena kalau kita berbuat lebih, korban makin banyak. Bahkan Aung San Suu Kyi pun nggak bisa berbuat apa-apa, karena dia takut sama militer. Nah yang terbaru, menang mutlak, tapi oleh militer dikudeta. Tidak ada yang bisa berbuat banyak. Termasuk Indonesia. Nggak bisa. Karena ngapa? Kita negara lemah. Mungkin seandainya kita sehebat Amerika, kita hajar aja tuh Myanmar. Seandainya kita sehebat Amerika. Tapi kita bisa menjadi negara sehebat Amerika, minimal yang harus kita lakukan adalah menjaga persaudaraan. Kalau tidak, maka selamanya kita akan menjadi lemah. Belum lagi dihitung dari faktor-faktor yang lainnya. Jadi pengantar dari kajian kita Selasa beberapa waktu yang lalu. Nah lanjutannya sekarang begini. Kita masuk ke sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasul telah bersabda, al muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ini prinsip yang gak boleh kita hilangkan. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Lantas dipertegas oleh Nabi, la yazlimuhu, jangan menzaliminya, atau jangan saling menzalimi. Karena kita ini saudara, si A sama si B, A nggak boleh menzalimi si B, si B tidak boleh menzalimi si A, atau tidak boleh saling menzalimi. Kalaupun terlanjur zalim, harus gentle, mengakui kesalahan, minta maaf. Karena pasti ada kesalahpahaman antara sesama saudara muslim. Wala yuslimuhu. Ini keren banget ini Pak. Jangan menzaliminya dan jangan menyerahkannya kepada musuh. Ini udah banyak betul dilanggar hadis ini oleh kita. Sesama Islam saling menzalimi. Di Timur Tengah itu orang Islam diserahkan ke musuh. Bagaimana bahasanya ya? Amerika itu membawa Arab Saudi itu menyediakan pangkalan militer untuk Amerika. Menyerahkan pada Amerika, serang Irak, bunuh Saddam Hussein. Saddam Hussein itu Islam, Muslim. Amerika tuh nggak bisa nyerang Irak.
kalau nggak dikasih tempat oleh Arab Saudi? Mau dari mana? Pesawat tempur Amerika nggak bisa terbang langsung dari Amerika ke Irak. Habis Pak, bahan bakarnya jatuh di atas dia. Mengapa dia bisa? Ada pangkalan militer, ada kapal induk yang bisa di sana. Di mana daerah Muslim? Libya diserahkan juga kepada musuh. Habisin Libya, serang Muammar Gaddafi. Ini hadis yang sudah banyak dilanggar oleh sesama orang Islam. Dan mengapa itu jadi boleh? Perang saudara Irak Suriah, Suriah saling bunuh-bunuhan, Irak bunuh-bunuhan, Libya bunuh-bunuhan, karena mudahnya mengkafirkan sesama muslim sendiri. Saya nanya sama saudara muslim kita yang kuliahnya di Suriah. Jadi dia pulang belum selesai kuliahnya Pak, karena disuruh orang tuanya pulang. Nanti nggak ada kesempatan pulang lagi. Kata saya, apa sih sebab perang Suriah? Di Suriah itu kata dia sesama Islam, sama-sama nyembah Allah, Qurannya sama, la ilaha illallahnya sama, tapi sedikit perbedaan di antara mereka. Mereka berani berkesimpulan yang beda itu bukan Islam lagi dan halal darahnya. Nah, ketika mereka tidak berdaya bertempur, maka mereka akan minta bantuan kepada orang lain. Ada yang minta bantuan ke Amerika, ada yang minta bantuan ke Rusia. Sampai sedemikian rupa. Nah, ini yang sudah kita langgar hadisnya. Kita sesama muslim tidak boleh saling menzalimi. Sesama muslim tidak boleh saling menyerahkan kepada musuh. Surah Al-Maidah 51 kan tafsirnya ke sana, Pak. Yakni larangan berkoalisi terhadap Yahudi dan Nasrani untuk memerangi orang muslim. Makanya ada yang nanya sama saya, Ustadz, saya ini kuliah di asrama, di Poltekkes. Jadi sekamar saya itu orang non muslim. Teman-teman saya itu nggak mau sekamar sama dia karena dia non muslim. Mereka tanya sama gurunya, nggak boleh berteman sama orang non muslim. Alangkah jahatnya ajaran Islam kalau penafsirannya begitu. Langsung dikutipkan surah Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah ayat 51, bukan larangan berteman dengan orang non muslim, boleh berteman dengan orang yang non muslim. Bahkan kalau bisa orang muslim itu menjadi teman yang baik bagi yang bukan muslim. Bahkan orang Islam itu harus menjadi tetangga yang baik bagi yang bukan muslim. Tunjukkan ini orang Islam. Kalau bisa, kalau punya tetangga non Islam, Pak, goreng pisang, kasih pisang goreng. Nyembelih ayam, kasih sayur, dikasih lauk ayamnya. Tunjukkan tetangga yang baik. Al-Maidah 51 adalah larangan berkoalisi dengan Yahudi atau Nasrani untuk memerangi sesama orang muslim. Bukan larangan berteman, bukan. Jadi harus hati-hati sekali kita menafsirkan ayat. Ya seperti ini tadi, wala yuslimuhu. Jangan menyerahkan sesama muslimmu sendiri kepada musuh agar dibunuh, agar dianiaya. Baik, yang berikutnya, wa man kana fi hajatihi, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang menolong hajat saudaranya. Apalah bahasa kitanya itu, apa tuh? Nolong hajat itu apa namanya? Rewang. Oh, kayak ini aja ya, Pak. Udah kayak perewangan aja ya. Rewang, bahasa Jawa itu. Sambatan ya. Bahasa Jawa. Gotong royong. Barang siapa yang menolong hajat saudara muslimnya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan bersama hajatnya. Luar biasa. Kalau pertolongan manusia itu terbatas, tapi kalau pertolongan Allah itu luar biasa. Pertolongan yang sungguh luar biasa. Wa man faraja'an muslimin kurbatan, farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melepaskan dari saudara muslimnya kurbatan, kesulitan, himpitan, beban, dari beban dunia ini, farajallahu anhu biha kurbatan,
min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah nanti di hari kiamat akan melepaskan bebannya. Ada yang mengatakan kurbatan ini Pak utang. Barang siapa yang membebaskan hutang saudara muslimnya, maka Allah akan membebaskan bebannya di akhirat nanti. Makanya ada orang dermawan itu spesial ingin bayarin utang orang. Subhanallah. Asal jangan utang cicilan mobil aja ya Pak ya. Norak itu namanya, utang makan misalnya. Ya kalau dia nggak sanggup nyicil mobil ya suruh serahin, kembalikan. Karena mobil yang belum selesai dibayarkan barang rohen. Barang rohen itu barang tergadai. Kalau dia barang rohen, barang tergadai, maka dia belum sepenuhnya dimiliki dia. Dikembalikan, dinilai untuk menutupi sisa hutangnya. Atau begini, termasuk memberi hutangan, memberi pinjaman, itu juga ibadah. Makanya kalau kita ngutangin orang, selama dia belum membayar, pahalanya terus ngalir kepada kita. Makin lama dia nggak membayar, ini ceramah ini untuk yang ngutangin Pak, bukan untuk yang berhutang, bukan ya. Enak amat yang berhutang ngulur waktunya ya. Jadi ketika dia belum sanggup bayar, fanadhiratun ila maisarah, kita kasih kesempatan sampai dia longgar, pahala kita nambah. Sampai dia longgar, pahala kita nambah. Terus pahala kita nambah. Makanya kan ada kaidah, berhutang hukumnya mubah, boleh. Menghutangi hukumnya sunnah. Membayarnya hukumnya wajib. Jangan dibalik. Ngutang wajib, membayar haram. Banyak yang begitu. Kadang-kadang yang ngutang lebih galak daripada yang ngutangin. Tapi saya tuh heran Pak, mengapa orang kalau ngutang ke rentenir itu kan berlipat ganda kan. Mungkin hutangnya cuma 10 juta, dengan denda dengan bunganya dia udah kebayar 50 juta, tapi dia tetap bayar. Ngapa kok sama rentenir dia berani bayar, tapi utangnya sama saudara nggak dibayar, sama tetangga nggak dibayar, utangnya sama bank nggak dibayar, malah kabur kemana. Tapi kalau sama rentenir dia bayar. Padahal rentenir itu tidak punya kekuatan hukum. Dia tidak bisa mempidanakan, nggak bisa nyita-nyita, dan itu praktek bank gelap. Saya juga heran sama orang Indonesia ini. Saya berharap kedepannya ini mudah-mudahan didengar pemerintah lah. Jangan cuman ada cybercrime, polisi khusus tentang kriminal cyber. Jangan cuman ada BNN tentang narkoba. Jangan cuman tentang Densus 88. Tapi mesti ada polisi rentenir. Itu ngerusak betul perekonomian. Betul-betul rusak Pak. Pasar-pasar itu nggak bisa muter itu. Karena ngapa? Mereka terjerat rentenir. Warung-warung kecil itu nggak bisa ngapa-ngapain, terjerat rentenir. Harus ada penegakan hukum. Karena mereka melakukan praktek bank gelap dan melakukan penindasan serta pemerasan. Jadi sekali lagi, membebaskan hutang saudara muslim kita itu adalah akhlak yang utama. Selanjutnya, waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat nanti. Ini bahasa ditutup aib pada hari kiamat berarti dosanya dihapus. Dalam catatan amal itu Pak, nggak ada lagi catatannya. Ya Allah, mana record dosa saya? Saya masih ingat ada beberapa dosa yang sangat memalukan. Emang apa dosamu? Ngedeketin mepet bini tetangga. Misalnya Pak, ketahuan Pak RT, digerebek, kan malu tuh. Borok tuang masih diingat orang. Tapi mengapa ya Allah? Rekodnya nggak ada. Karena kamu dalam sisa hidupmu selalu beramal solih dan menutupi aib orang lain yang engkau ketahui, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus rekaman dosa-dosamu. Subhanallah. Makanya kalau tahu aib saudara kita,
tetangga kita, Bapak Ibu, berhentilah sampai di kita. Jangan disebar ke orang lain. Ini kadang-kadang tetangga bantahan ribut laki bini nyebar sampai ke pasar. Gara-gara tetangganya. Tetangga saya tadi malam berantem piring 10 pecah. Lo kok tahu? Kedengeran 10 kali bantingnya prang. Padahal yang dibanting piring kaleng, bukan piring beling, Pak. Kalau yang kaleng 100 kali dibanting juga nggak jadi masalah. Jadi nebak-nebak, bikin kesimpulan sendiri. Barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih, Sahih Al-Bukhari nomor hadis 6069 menurut penomoran kitab Fathul Bari, dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2291 menurut penomoran Imam Nawawi. Di Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Bukhari, dan kemudian syarah Sahih Muslim yang disarah oleh Imam Nawawi. Dua-duanya adalah mujtahidin rajih dari madhab Syafi'i. Baik, yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa, masih ngulang hadis tadi kalimatnya, barang siapa yang membebaskan saudara muslimnya dari beban dunia, maka Allah akan membebaskan bebannya pada hari kiamat nanti. Salah satu bebannya di hari kiamat nanti. Di satu beban dunia dibalas dengan satu beban di akhirat, diselamatkan. Kalau beban akhirat itu jelas, Pak, dosa-dosa yang menyebabkan orang bisa masuk neraka. Nah, itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa may yassara ala mu'sirin. Wa may yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, atas orang yang sedang kesulitan. Ini kalau bisa yang sulit dibikin mudah. Ini mah enggak, yang mudah dibikin sulit. Apalagi yang sulit. Selama ada duit, urusan lancar. Jadi maju tak gentar membela yang bayar. Ini kadang-kadang begitu, Pak. Berani berapa? Urusannya selalu duit. Padahal dia berwenang, dia bisa mudahkan urusan orang. Tapi dia sengaja mempersulitnya hanya demi duit. Barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia sampai akhirat. Wah, double ini. Jadi kan kalau memudahkan satu kesulitan, balasannya double. Dunia dimudahkan, akhirat juga dimudahkan. Subhanallah. Saya lanjutkan. Waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya dunia sampai akhirat. Ini ada hadis begini, Pak. Man ayyara akhahul muslim lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang menyebar-nyebarkan, memviral-viralkan aib saudara muslimnya, maka tidak akan mati dia sebelum dia melakukan aib yang serupa. Makanya saya lihat yang di media sosial, yang suka nyinyir ya Pak, yang suka memaki-maki antar sesama muslim dan sesama warga bangsa, dia kena batunya sendiri. Udah banyak contohnya kan? Selama ini kayak hebat dia sendiri, semua orang dinyinyir sama dia. Kena batunya sendiri. Jangan nyebut namanya, tapi kita ikut nyinyir juga kita nantinya. Kan banyak faktanya Pak. Makanya benar kalau kata siapa?
Habib Ali bin Jindan ya, Habib Novel bin Jindan ya. Jadi kata beliau, kalau mesti milih dizalimi atau menzolimi, menzolimi atau dizalimi, pilih yang dizalimi. Nyinyir atau dinyinyiri, pilih yang dinyinyiri. Ngegosip atau yang menggosipi, pilih yang digosipi. Jangan kita yang lakukan. Tahu betul kita aibnya, tidak perlu dinyinyirkan, tidak perlu disebar-sebarkan, nggak perlu disampaikan kepada siapapun. Seakan-akan kita ingin semua orang ikut membencinya. Jangan. Karena dia saudara muslim kita. Walaupun berbeda dalam apapun ya, mungkin dia kompetitor bisnis kah? Karena bisnisnya lebih laris, kita enggak gitu. Atau mungkin dia kompetitor dalam politik kah? Atau dalam hal yang lain. Namanya manusia itu kan ada iri dengki ya. Iri dengki itu biasanya hal-hal sederhana, Pak. Pedagang sama pedagang, pengurus sama pengurus masjid, bidan sama bidan, dokter sama dokter, ustadz sama ustadz. Bener, Pak. Apa iya ustadz itu suci? Enggak. Ustadz manusia biasa. Ustadz itu manusia biasa. Ada penyakit hatinya, ada juga. Iri dengkinya ada juga. Kadang-kadang sama-sama mimpin tahlilan, mulai dia lebih panjang nih silsilahnya, gua lebih pendek nih. Umpama ngeliat jobnya lebih banyak, muncul rasa. Di sini ada. Yang namanya iri dengki itu penyakitnya orang-orang mukmin. Ujiannya di iri dengki sebetulnya. Nah, saat kita sedang iri dan kita tahu betul aib orang yang kita dengki, kadang-kadang kita tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakannya. Makanya Allah kasih hadiah lah buat kita yang pintar menjaga lisan. Tidak nyinyir, tidak menyebutkan aib orang lain. Yakni Allah akan tutup aibnya dunia sampai akhirat nanti. Mudah-mudahan ini termasuk kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Makanya saya sering sampaikan, dakwah Islam itu jangan kayak Yahudi. Kalau dakwah Yahudi itu Pak, klaim, truth claim. Marah-marah, nunjuk-nunjuk, ngapir-ngapirin. Itu dakwah Yahudi. Kan Yahudi kan nggak banyak pengikut, terbatas jumlah pengikutnya. Yahudi tidak pernah memperlakukan selain etnis Yahudi sebagai manusia. Mereka anggap sebagai alat. Apapun bangsa dan agamanya. Makanya agama Yahudi itu tidak punya misinya memperbanyak anggota. Cukup mereka saja. Tapi yang mereka pikirkan gimana orang Nasrani bisa dimanfaatkan, gimana orang Islam bisa dimanfaatkan. Karena mereka ekstrim, Pak. Mereka ingin paling benar sendiri. Tapi kalau bisa kayak gaya misionaris dakwah kita itu. Nanti dulu ngomong iman bawa supermi, bawa beras, dakwah kita. Ya orang-orang yang belum ke masjid kita bawa supermi, bawa beras, sogok dulu dia, baru kemudian kita ingatkan akan iman. Memang menolong saudara muslim kita, itu kan khidmat Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan la ilaha illallah kepada Bilal di awal. Tapi Nabi khidmat kepada Bilal, diikram sebagai hamba sahaya. Setelah Bilal tersentuh betul dengan akhlak Nabi. Ini Muhammad orang merdeka, kata Bilal. Sedangkan saya budak sahaya. Tapi dia memperlakukan saya seperti teman akrabnya sendiri. Tersentuh hatinya. Begitu Nabi berdakwah, dia langsung mendapatkan hidayah. Itu dakwah Islam, menolong. Jadi jangan sampai umat Islam ini kehilangan misi sosialnya. Nah, Nabi kan sempat mengingatkan, Pak, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid, tapi kehilangan kepedulian kepada sesama. Makanya wajar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar,
itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Nah ini kan sejalan dengan masa pandemi Covid ini kan, sejalan betul. Mengapa begitu? Logika saya bicara begini. Kalau kita bikin masjid mewah, megah, orang paling bicaranya, wow, masjidnya mewah. Agak islami dikit, subhanallah. Habis itu foto-foto. Habis foto upload di media sosial. Ini kerjaan saya tuh sebenarnya ya Pak ya. Temu masjid bagus, foto upload gitu ya. Paling banter begitu. Tapi kalau kita datang kepada orang yang lapar, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, mau ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar, mau pinjam ke tetangga udah keseringan, malu. Tiba-tiba kita datang bawa duit cepek 100.000. Woi, saya yakin Pak, kondisi kayak gitu nggak tahan air matanya. Ngucap terima kasih dengan kita. Nggak berhenti sampai di situ. Masuk kamar dia, sujud nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah. Terus memuji Allah dia. Engkau sudah mengutus orang dermawan kepada kami. Maka berbahagialah orang yang berbagi. Karena Allah mengabulkan doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangan kita. Nah ini ajaran Islam tuh begitu sebetulnya. Jadi bagaimana kita sisi sosialnya jangan hilang. Kita dakwah Islam sebenarnya begitu. Makanya saya diingatkan oleh guru saya, Man, agama bukan di mimbar. Tapi agama itu ada di tengah masyarakat yang lemah. Saya pikir iya juga ya Pak. Kalau agama cuman di mimbar enak. Turun mimbar disangoni. Kalaupun panitia lupa ya paling ditransfer kan gitu ya. Atau diantar ke rumah. Enak. Saya kadang-kadang berpikir, nanti nih habis dari sini mulai tuh marbot mendekat misalnya ya Pak. Saya kadang mikir, waduh, pahala saya habis nih. Kadang-kadang niat kita jadi rusak. Ternyata marbot lupa gitu. Sepanjang jalan mikir, inget nggak ya marbot, nanti inget ya. Buka handphone, kok WhatsApp-nya belum ada deh Pak Solihin misalnya ya Pak ya. Subhanallah, niatnya ini sudah rusak gitu. Ini curhat-curhat ya Pak, ini curhat. Artinya kalau dakwah itu di mimbar ya selesai, enak betul. Zaman Nabi mana ada orang khutbah Jumat di amplopin kan? Zaman sekarang saking profesionalnya kita, wah kita ngundang dari jauh-jauh kita sangoni. Betul, dakwah bukan di mimbar sejatinya. Dakwah itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Saya ini tercemes betul, masuk akal itu Pak. Itu dakwah yang sesungguhnya. Kita nggak boleh kehilangan misi yang sesungguhnya. Karena itu dakwah yang sejatinya. Menolong orang-orang yang lemah. Tetangga kita, saudara kita, kerabat kita. Yang terdampak COVID-19 ini. Berikut pun yang lain. Makanya gara-gara inilah Pak, saya ditegur gara-gara inilah. Kita punya komunitas sama beliau. Gerakan sedekah 1000 sehari. Beliau juga membernya gitu ya. Kalau Yahudi itu punya Rotary Club, Freemasonry Club, ya Pak, Lions Club, di Lampung banyak betul itu Pak. Kita nggak tahu kan kalau itu milik mereka, dan mereka melakukan segalanya. Loh kok umat Islam berpangku tangan? Ya kita punya gerakan serbu klub kan begitu, punya gerakan serbu. Ya, punya 4 program. Program pertama konsumtif, bantuan konsumsi untuk lansia yang tidak diurus keluarganya atau nggak punya keluarga. Bapak-bapak bisa survei lah. Yang salah satunya misalnya di Jalan Ratulangi, Sam Ratulangi itu ada pangkalan pasir, ada bengkel mobil. Itu namanya Mbah Markum, tinggal di gardu, berak kencing di celana. Radius 5 meter tuh udah pesing banget tuh baunya. Kita mau masuk sana, nggak ada saudara, nggak ada yang ngurus. Subhanallah.
Nah itu kepedulian kita, berbagi. Atau yang di Cemara itu ya, Tanjung Senang, suaminya tunanetra, istrinya tunanetra. Nah suaminya ini selain tunanetra sekarang kena stroke, juga berak kencing di celana. Istrinya menafkahi keluarganya dengan ngamen di pom bensin Jalan Antasari, pom bensin yang baru itu. Subhanallah, ngamen di situ. Kalau ke rumahnya Pak langsung semriwing bau pesing. Tinggal ngontrak di situ. Itu tiap bulan kita kirim biaya berobatnya, konsumsinya dia, biar dia tidak tiap hari untuk keluar. Subhanallah. Ini konsumtif. Bantuan berobat. Ada yang perutnya itu kena tumor Pak, gaya hamil 9 bulan. Karena pakai yang gratis itu, dibawa ke rumah sakit. Ini mohon maaf betul sama stakeholder kesehatan ya, sama penyelenggara rumah sakit. Dipimpong. Mohon maaf Bu, dokternya udah pulang. Dari pagi nunggu Pak. Perut kayak mau pecah. Ibu datang saja lagi besok datang. Mohon maaf Bu, dokter spesialisnya lagi keluar kota. Minggu depan Ibu datang. Muter. Di rumah sakit plat merah. Pakai dana serbu, kita cabut berkasnya, kita ambil semua, masukin rumah sakit swasta. Hari ini masuk karena pakai duit, besok langsung dioperasi. Allahu Akbar. Ini Indonesia Raya tercinta, konsumtif. Walaupun kita juga nggak hebat sih Pak, karena kita tidak bisa menolong semuanya, karena terbatas kan. Kemudian yang kedua, program produktif. Apa produktif? Modal usaha. Walaupun modal usaha ini kadang bikin kecewa, 50% lebih gagal. Ya orang biasa susah, nggak biasa usaha, kita bikinkan usaha, bangkrut. Dagang mie 2 hari nggak laku, 3 hari nggak laku, seminggu nggak laku, tutup dia. Astagfirullahaladzim. Nggak punya mentalitas dagang, kan kebuang saja tuh. Kita udah bikinkan tempat, sudah kasih usaha, satu nilai 10 juta, 12 juta, hilang aja duitnya. Kadang-kadang bikin kecewa, tapi sabar terus, kita upgrade terus. Karena memang nggak biasa dagang. Yang ketiga, kita bantuan kualitatif, biaya sekolah. Waduh, ini paling banyak bulan ini. Biaya kuliah soalnya Pak. Anak-anak tunanetra, kita kan punya binaan 48 kakak tunanetra. Bayangin, kalau suami istri, hitung sama anaknya kan. 48 keluarga, tunanetra semua. Dan mereka sering betul juga dapat bantuan dari organisasi milik orang barat. Kita jadi malu nih sebagai muslim kan, kita harus bantu juga. Bagaimana kemampuan kita, kita bina juga mereka. Nah ini program kualitatif itu biaya sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Walaupun kita adakan pendampingan kalau bisa dapat beasiswa, itu pun dah mudah dapat beasiswa di kampus. 3 ya. Ada yang keempat, program kuantitatif. Apa itu? Bedah rumah. Ini sudah selesai. Ini sekarang sedang proyek bedah rumah. Baru selesai, minggu depan akan syukuran terserah terima. Oke, bedah rumah. Ini 4 macam program. Ini sederhana sebetulnya Pak. Saya juga cuman diusulkan orang. Ustadz, kalau cuman ceramah doang, nggak asik dakwah itu, kata dia. Asiknya kayak mana? Ustadz kan banyak jamaah, bantu ge orang lemah. Gimana caranya Pak Haji? Kita bikin grup sedekah sehari 1000. Tak hitung masuk akal ini. Ada 10 orang saja. Kalau sehari 1000 kan sebulan 30.000 ya Pak. Gini aja Pak Haji, kata saya. Kalau Pak Haji mau, saya jalan. Saya sama istri saya sudah 2 nih. Pak Haji sama istri sudah 4. Nyari 6 lagi nih kita. Biar cukup orang 10. 30.000 satu orang sebulan. Orang 10 300.000. Itu kita belikan beras Pak. Udah 30 kilo. Oh senang betul orang yang nggak punya beras kan. Ayo kita jalan. Begitu dirilis Pak, alhamdulillah banyak yang mau ternyata. Jadi motivasinya sehari 1000 dan tidak pernah ditagih, nggak pernah ada list Pak Haji bulan ini belum nyetor, nggak ada. Silahkan menurut kerelaan. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sedang membangun pondok pesantren di Sukadanaham, Tanjung Karang Barat. Ya pondok pesantren ini tuh nampung doa Pak binaan kita agar mondok menghafal Quran, dan kita upayakan sampai sarjananya gratis nanti kuliahnya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan program ini. Allahumma amin. Sekarang sedang gali sumur bor Pak. Masih awal betul. Baru babat
kebun singkongnya, meratakan tanahnya. Tapi saya yakin betul, karena program ini bukan untuk kepentingan komersil, tapi untuk kepentingan mengangkat derajat saudara muslim kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Nah yang ini nih, kita garap yang konkret-konkret kayak gini. Di lingkungan kita, keluarga kita, kerabat kita. Baik, saya selesaikan dulu hadisnya ya Pak. Oh sudah selesai ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Saya persilakan, pertanyaannya bebas. Bismillah. Basing-basing Pak, nggak harus sesuai dengan tema. Mumpung dikasih kesempatan. Oke, baik. Kalau tidak ada saya tuntaskan. Jadi memang inilah misi dakwah Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat tentang pengemis Yahudi. Pengemis Yahudi yang tiap hari mencaci maki Nabi. Kasus ini baru terbongkar setelah Nabi wafat, meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendatangi putrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, apa sunnah Nabi yang saya belum mengerjakannya? Kata Aisyah, ayah, engkau adalah orang yang selalu melakukan apa yang dikerjakan oleh Nabi, sehingganya tidak ada yang tertinggal bagimu kecuali satu, ayah. Nabi setiap hari memberi makan pengemis buta tunanetra di ujung pasar itu. Kalau begitu kata Abu Bakar, mulai hari ini aku akan melanjutkan sunnah beliau. Maka beliau datang ke ujung pasar. Kaget Abu Bakar, ternyata si pengemis bukan orang Islam, si tunanetra ini. Ternyata si tunanetra orang Yahudi. Mantranya, kalau pengamen itu kan nyanyi. Kalau dia ngamennya dengan mencaci maki Nabi. Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, terus begitu. Pikir Abu Bakar, orang yang kayak gini dikasih makan oleh Nabi, rasa-rasa mau nempeleng itu Pak. Minimal ngelus-ngelus tak jitak dikit ya. Cuman karena Nabi yang lakukan, Nabi yang memberi dia makan, maka oleh Abu Bakar dilakukan. Disuap roti. Pengemis kemudian bertanya di tengah suapan itu, Anda siapa? Man anta? Saya yang biasa nyuapin kamu tiap hari. Kata si pengemis, bohong. Karena yang nyuapin saya nggak kayak gini caranya. Mungkin Abu Bakar agak dijejel-jejel kalau ya. Makan sono. Mungkin ya Pak. Karena Abu Bakarnya kesel kan. Mungkin gitu. Nggak kayak gini caranya. Emang caranya kayak mana kata Abu Bakar? Biasanya dilembutkannya dulu rotinya, dicampurkan air, disuapkan kepadaku lalu diminumkan, dipijit-pijitnya agar cepat masuk rotinya. Dia memperlakukannya aku dengan lembut sekali. Nangis Abu Bakar, sesungguhkan. Mengapa Anda nangis Tuan? Karena sebenarnya orang itu sudah wafat sejak seminggu yang lalu. Memang siapa dia? Dialah Muhammad yang tiap hari Anda caci maki. Langsung ambruk, geblak tunanetra ini, sujud dia menangis. Bangun dari sujudnya dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kadang-kadang ketika kita berbuat baik dengan orang, tidak mesti instan hasilnya itu. Boleh jadi dia akan dapat hidayah setelah kita tiada nantinya Pak. Makanya itulah semangat Islamnya sesungguhnya. Ajaran Islam itu bagaimana caranya menyelamatkan, bukan bagaimana tentang orang lain mendapatkan azab bencana. Seperti Nabi di Taif, dilempari batu, dilempari tai, dilempari kotoran. Kemudian sampai Jibril saking gak teganya ya Pak, karena berdarah semua, sampai membasahi terompahnya. Kata Jibril, Muhammad, kamu minta apa?
kita datangkan bencana, kita timbun Taif dengan 2 gunung di sisinya. Nabi ngegeleng. Atau kita datangkan badai pasir, biar rata mereka dengan pasir. Nabi ngegeleng. Atau kita datangkan wabah penyakit yang mereka nggak bisa keluar dari kampung itu, dari kota itu, dan mati semua. Nabi ngegeleng. Lalu apa mau Muhammad? Kata Jibril, Jibril, biarkan mereka tak mau beriman, biarkan mereka menganiaya aku, menghina aku, tapi aku masih berharap ada di antara keturunan mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang tuanya kafir, terserahlah, kalau nggak bakal dapat hidayah lagi, tapi nanti ada anak cucunya yang mengucapkan kalimat tauhid. Terbukti Pak, di Taif masuk Islam semua. Allahu Akbar. Seandainya Nabi itu saya, beda urusannya Pak, beda urusannya. Saya habis ceramah di sini, bapak-bapak keroyok, bengep semua saya. Pasti saya berdoa adab semua warga Indah Sejahtera 4 itu. Pasti Pak. Kemudian terjadi gempa bumi, ambles semua, masuk berita. Warga Indah Sejahtera 4 tenggelam ke dalam bumi setelah memukuli seorang ustadz. Oh, tepuk dada, rasain loh. Tepuk dada saya Pak. Untung Nabi itu bukan saya ya. Kalau Nabi itu saya kelar ya. Artinya kita kembali kepada semangat ajaran Islam. Semangat ajaran Islam adalah prinsipnya menyelamatkan. Orang zalim sekalipun bagaimana kita selamatkan. Dan apapun perbedaannya, selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara kita. Dan yang terakhir, yuk kita lakukan misi sosial umat Islam. Kita tolong saudara kita, kerabat kita, tetangga-tetangga kita dengan berbagi menurut kemampuan kita masing-masing. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.